tunjangan direksi saja ya ini ya. Oke. Itu 214,79 miliar. What? Kita kasih solusi. Coach Rene Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita lagi rame banget. Gaji ACT CEO-nya ya 250 juta. Ini setara petinggi BUMN. Hai, ini lembaga non-profit katanya ya, NGO apa ya, lembaga amil zakat. Amil zakat. Kalau nggak salah mereka amil zakat, jadi berhak menerima zakat dan pembayaran zakatnya bisa dijadikan sebagai pengurang pajak. Oke, kalau nggak salah Coach, gue baca mengenai undang-undang itu lembaga-lembaga seperti ini, ya bantuan-bantuan apa segala macam itu boleh ngambil biaya operasional, itu hanya maksimumnya 12,5%. Betul. Ternyata kalau dihitung-hitung ini mah lebih nggak sih? Sebelum kita masuk ke sana sih Der, kita beneran nih mau bahas ini. Bahas. Jadi nggak ada disensor ya, karena memang ini ada konsumsi publik. Iya. Iya kan, ACT udah kesebar di mana-mana, apalagi kalau Tempo udah ngasih karikatur, ilustrasi, naik ke covernya. Yang lo rasain apa Der pas baca berita ini? Ya Allah, itu dana gue yang gue kasih nih misalnya. Sedih tiba-tiba marah, kesel. Oh iya, ini kita ngomong fitrah manusia ya. Iya. Maksudnya banyak teman-teman kawan-kawan kita juga di sana. Maksudnya kerja apa segala macam ya, memang. Gue juga ada beberapa kawan di sana, kenal baik malah. Iya. Makanya sebelumnya gue usul kita berlindung dari Allah, dari apa yang kita mau sampaikan hari ini, supaya kita niatkan bukan untuk bikin apa ya istilahnya, kalau lagi panas kita malah ngelemparin bara gitu. Enggak, itu kan bukan, gak asik ya. Bukan. Dan apa kita coba step back. Jadi gue pas denger berita ini, pertama respon gue marah sih, marah, dan terus yang kerasa tuh sedih gitu, ya karena kok begitu amat gitu ya. Tapi pada saat emosi itu sudah dilalui, kita bisa lebih jernih berpikir dan kemudian coba meneliti ulang apa yang disampaikan tuh bagaimana, seperti apa. Nah, ada hal-hal yang kita tahu persis karena itu diberitakan. Ada juga masuk juga ke dalam laporan keuangannya. Sebelum kita ngobrol ini, Dery udah ngasih PR ke gue untuk bisa meneliti itu. Tapi ada juga yang kita nggak tahu, Der. Jadi masih bentuknya jika. Ini kan juga kawan-kawan ACT mengatakan 250 juta itu mereka nggak tahu angkanya dari mana. Walaupun di dalam Tempo disebutkan bahwa ada pengakuan itu yang kemudian minta untuk tidak dibuka gitu. Jadi wallahu alam apakah 250 ini benar atau tidak. Yang kita tahu pasti adalah sekarang gajinya tidak ada yang lebih dari 100 juta. Itu yang disampaikan. Itu yang gue baca ya. Loh, keluarnya 250? Ada di pemberitaan Tempo gitu. Loh, kok tiba-tiba muncul 100 juta? Waktu ditanya mereka nggak tahu itu dari mana. Kawan-kawan yang masih sekarang kan pecah nih. Ada pendirinya, ya, sama ada yang masih yang sudah keluar kemudian, sama yang kawan-kawan masih ada di dalam ACT. Jadi kita harus menghormati pendapat orang-orang itu, gitu, pendapat kawan-kawan itu. Jadi step back, clearer mind supaya kita nggak emosi aja. Karena gue baca ya sekarang, lu perhatiin nggak komentarnya tuh yang dominan cuma dua. Yang satu itu apapun itu ACT salah. Tutup, bubarkan, ya kan. Nah yang satu lagi ACT nggak ada salah, gitu. Jadi harus dibela apapun itu. Nah menurut gua salah satu yang diajarkan kan sebagai Muslim kita mewakili nilai-nilai tengah. Ya kan. Islam itu moderat, tengah-tengah ya. Iya kan, umatan wasatah, betul ya. Tapi PR kalau orang yang ada di tengah kan buat yang di kiri ngerasa lo ke kanan banget gitu. Dan buat yang di kanan lo ke kiri banget gitu. Kita ambil resiko itu dalam konteks mengungkap kebenaran. Paling tidak berupaya, kita nggak mengklaim apa yang kita akan obrolkan hari ini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Tapi agar memunculkan angle-angle berbeda supaya kawan-kawan juga bisa menelitinya. Jadi nggak serampangan, nggak cuman gini, menurut gue atau kayaknya gitu, rasanya tuh lihat tuh orangnya gitu. Itu menurut gue nggak tepat. Prinsip-prinsip ini menurut gue perlu dipegang, dan jangan lupa juga yang perlu kita pegang adalah bahwa kita pisahkan antara perbuatan dengan orangnya, karena bisa jadi orangnya saat ini salah,
tapi mungkin lain waktu dia benar. Dan kita nggak boleh menafikan pencapaian-pencapaian ACT yang sudah mereka lakukan selama ini dong. Oke, exactly. Ini menarik nih Coach Rene. Ya artinya gini, bagus banget tadi Coach sudah mengingatkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau gue ngambil dari angle-nya gini Coach, dengan adanya fenomenal seperti ini, ya kan, juga jangan kita malah skeptis sama iya hal-hal yang memang ternyata ini adalah sifatnya sedekah atau mungkin ini sifatnya udah adalah curiga duluan gara-gara seperti ini. Nih, jadi ini disclaimer ya teman-teman ya. Kita bahas ini benar-benar detail banget tanpa menyuduti, kita berangkat dari source dan juga informasi-informasi yang ada yang berhasil ditampung hingga saat ini. Benar. Jangan sampai jadinya kita malah udah muncul ke permukaan, taunya kita jadi malas sedekah. Misalkan ya lihat aja duit gue yang waktu itu dikirim kagak dipakai dengan benar tuh, gitu. Malah jadi dibeliin Alphard gitu kan. Asumsinya buruknya satu lembaga memastikan buruknya semua lembaga kan nggak baik. Oke. Ya kan ada yang bilang juga bubarkan ACT karena kesalahan ini. Bukankah Kementerian Sosial juga pernah terjadi ada hal seperti itu kan? Nggak mungkin Kementerian Sosial kita minta bubarkan. Iya dong. Bener nggak? Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk kita coba lihat problemnya di mana sih? Dan baru dari situ kita coba perbaiki. Upaya Dery dan Rene ngobrol hari ini menurut gue adalah untuk memahami konteksnya. Karena banyak sekali pemberitaan yang bombastis gitu. Gaji ACT sempat 250 juta, ini setara petinggi BUMN. Bener sih, maksudnya petinggi BUMN kan belum disebutkan siapa. Tapi gue, ini kalau boleh langsung masuk ya Dery. Boleh. Ya, gue udah bikin kayak tulis-tulisan coret-coretan dikit. Ini kan sebenarnya nyambung sama obrolan kita soal gaji ya Dery. Iya pas banget ya. Kayak kan BUMN ya, salah satu plat merah yang paling moncer dan datanya emang ada. Yang memberitakan juga sama dengan yang tadi menyampaikan itu CNBC. Oke. Gue ambil ini gitu ya. Jadi gaji komisaris direksi 4 raksasa. Ini gue taruh di sini ya. Sumbernya kalau kawan-kawan mau lihat boleh. Gue akan ngambil Mandiri dulu ya. Mandiri itu gaji dan tunjangan direksi saja ya ini ya. Itu 214,79 miliar. What? Ini gaji dan tunjangan untuk seluruh direksi, bukan satu. Seluruh direksi. Kaget gue. Ya, ditambah bonus dan tantiem. Tantiem tuh sebenarnya bonus yang diperuntukkan buat direksi, karena direksi kan bukan karyawan, dia penunjukannya itu politis. Oke. Paham ya? Ini di luar komisaris ya. Gue hanya bicara direksi ya. Ini bonus yang dimaksud adalah bonus yang memang tahunan untuk pegawai. Bukan, itu beda lagi. Loh, si direksi dapat juga bonus tahunan? Dapat kan, direksi ada di leadership. Peran dia itu adalah menavigasi kapal yang besar. By the way, Mandiri itu gede banget. Hampir 1.800 triliun asetnya loh. Ya, jadi emang raksasa. Dan menurut gua besaran ini wajar atau enggak ya nanti kita bahas sama-sama ya. Karena orang melihatnya dari sudut pandang mana. 200M itu bisa besar untuk sebagian orang, bisa belum tentu besar untuk sebagian orang yang lain gitu. Nah, kita coba telisik. Jadi totalnya ada 528,17 M. Totalnya ya Der ya. Alokasi 1 tahun untuk direksi. Nah, jumlah direksinya itu ya ada 12. Artinya dibagi aja. Dibagi 12. Ya. Tapi sebelum dibagi gue bagi 13 dulu deh. Kenapa? Kan per bulan. Kan ada bulan yang kita dapat gaji namanya. Makanya bukan, kalau di Indonesia tuh penggajian 13, bukan 12. Katakanlah dibagi 13 dapatnya 44 M. Clear ya Der ya? Maka kemudian kita dapat angkanya 3,38 M kalau dari kombinasi antara gaji dan tantiem. Tapi tantiem tuh biasa dibayarnya belakangan Der. Bukan bulanan. Sehingga totalnya kawan-kawan direksi Bank Mandiri itu bawa 1,3 M-an per bulan. Pantesan teman saya yang bapaknya menjadi direksi bank itu gede-gede juga dan kaya raya ya. Alhamdulillah, kan kita mensyukuri ya nikmat yang dirasakan orang itu. Tapi apakah 1,3 itu mereferensikan besar atau kecil? Menurut gue kita nggak boleh berhenti sampai di situ, karena kalau kita lihat nih Der, ya, tunjangan direksi berbanding dengan labanya. Laba ini kan keberhasilan para direksi ini memunculkan manfaat kan? Itu cuma 1,9%, jadi di bawah 2% Der. Ini persentase dari revenue ya? No, laba. Laba. Kalau dari revenue jauh lebih kecil lagi. Kita kan revenue belum tentu merefleksikan
perusahaan tuh untung apa enggak. Jadi yang namanya Bank Mandiri itu para direksinya berhasil di tahun ini menavigasi banknya untuk dapat untung, dapat laba. Ya, makanya keluar angka segitu. Makanya keluar angka segini. Jadi 1,9. Nah, kalau lo pergi ke laporan keuangannya, dan gue juga udah untuk Derry dan kasih solusi, gue udah sempet ngeliat laporan keuangan yang ada juga. Nanti sumber-sumbernya bisa dikasih. Untuk total employee itu sekitar 22 triliun. Wow. Penggajiannya. Karyawannya banyak deh, 34.000 lebih atau 38.000 malah. Sehingga kalau dari 28 ini besar nggak? Ya relatif. Karena kan ini bisnis orang. Betul ya? Betul ya, clear ya? Clear ya. Nah, sebagai komparasi lain supaya dapat gambaran, ini BNI. Nih guys, kita ngomongin bank ini maksudnya tadi berangkat dari narasi headline yang pertama ya. Iya. Karena, apakah tadi dibilang 250 juta tuh setara dengan petinggi BUMN? Ya, kalau petinggi non direksi. Ya, Karena kalau direksi jauh, men. Ya, Atau kalau kita lihat coba Bank Mandiri, Bank BNI, ya, Bank BNI itu gaji dan tunjangan 62,9 M. Sementara bonus dan tantiem 85. Signifikan sih. Ya. Jadi totalnya alokasinya 148 M untuk direksi. Per bulannya alokasinya kalau dibagi 13 ada 11,4 M. Paham ya? Dan kemudian kalau dijadikan dengan tantiemnya mereka dapat di bawah 1 M, 951. Kalau tanpa tantiemnya sekitar ya 484. Clear ya? Ya, dan kita bicara kalau labanya BNI, maka dia punya proporsi yang lebih kecil bahkan dari Mandiri. Alokasi buat direksinya sekitar 1,3%. Paham ya? Jadi kenapa gue membandingkan dengan laba? Karena laba itu kan ukuran keberhasilan manajemen, bukan omset atau revenue. Karena bisa jadi cost-nya juga gede. Nah, terus kembali ke mempertegas lagi. Jadi nggak tepat kalau membandingkan antara pendapatan 250 juta tuh setara dengan bos-bosnya BUMN. Bos-bosnya BUMN menurut gue dapat lebih tinggi, lebih besar dari itu. Paham ya? Clear ya di situ ya. Gitu. Nah, berikutnya kita akan masuk berita negara. Di sini besaran ini yang gue dapat sih ya, gue bukan ahli hukum, dari perundangan yang masuk tahun nomor 1 tahun 2016 tentang peraturan Badan Amil Zakat Nasional, dan setahu gue yang namanya ACT itu terikat ini, setahu gue. Karena setahu gue juga mereka lembaga amil zakat. Lah ya memang iya. Karena ada yang enggak loh, Der. Ada yang pengumpul dana aja gitu, yang bukan sebagai amil zakat tuh artinya lu bisa menjadi pengurang pajak loh. Negara mengakui itu. Itu gampangnya salah satu definisi mudahnya tuh itu. Makanya ketemu angka maksimal 12,5% untuk dari zakat. Amil dari dana zakat ya. Betul. Jadi mereka boleh mengambil dari semua dana yang terkumpul 12,5% dari zakat. Kalau tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional, maka berhak mengambil hingga 20% dari infak atau sedekah. Kalau tidak mencukupi. Baru mau ngomong. Kalau tolak ukur nggak cukup tuh gimana nih, Coach? Gini dong, gitu. Jadi emang kan gini, kalau lo ingin campaign lebih luas kan butuh modal untuk mungkin beriklan, atau lo butuh mempekerjakan orang. By the way, dalam obrolan ini gue sangat setuju anggapan bahwa yang namanya kerja di badan non profit ya sepatutnya juga dibayar baik. Gini Coach, gini. Iya memang iya, mereka udah membantu proses orang-orang yang tadinya misalnya nggak mampu, jadi terbantukan apa segala macam. Clear. Lebih dari itu, memunculkan kesadaran orang-orang yang mampu untuk terlibat. Cuma gini, gue nggak mau bahas mengenai ACT-nya dulu deh. Banyak juga kok lembaga-lembaga amil zakat, kok kayaknya niat banget gitu loh. Gue dari sudut pandang marketingnya nih ya. Kok sampai-sampai konten-konten yang butuh bantuan, dana gitu kan, support ini, dana untuk bu ini, pak ini dan lain sebagainya gitu kan, apa negara ini, negara itu gitu kan. Tapi pakai ads. Maksudnya seniat itu gitu loh. Maksudnya nggak heran berita ini muncul, akhirnya manusia jadi skeptis bahwa lo kan orang brand ya. Gue ini justru bertanya balik ke lo. Gimana cara mereka untuk bisa dikenal niatan baik itu, ikhtiar baik itu, kalau tidak dipromosikan di channel-channel sebagaimana yang komersil? Iya, paham betul. Maksud gue gini Coach, maksudnya kan bisa optimasinya dengan cara organik.
Oke, jadi nggak bayar maksudnya? Nggak bayar. Iya, dia ngonten sendiri apa segala macam, atau mungkin gandeng influencer apa segala macam. Ya influencer mungkin 0 rupiah. Sebentar, ini muncul perdebatan nih, ya kan? Paham, gue mengenai ads paham. Karena gue berangkat dari orang brand. Iya, paham. Tapi mungkin bahasa narasinya gini kali ya. Kok niat banget? Itu dulu deh. Seniat itu dia berkampanye. Bukan ACT yang lagi gue bahas, tapi ini lagi secara generalisir ya. Kalau gue sih menurut baiknya gimana, wallahu alam. Dan bisnis banget gitu loh. Dari cara pandang gue, justru mereka perlu menggunakan pendekatan bisnis untuk bisa efektif, untuk bisa optimal. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak boleh sebebas-bebasnya bisnis. Contoh, kalau dana yang ditampung itu 100 miliar misalnya, terus 50%-nya dipakai buat mempromosikan, ya artinya yang bisa diberikan cuma 50% dong. Itu udah ngaco. Kita ambil aja perimbangannya gini. Untuk bisa mencapai bisnis 100 miliar Deder, ya, untuk bisa ngejual sebesar itu, promonya mesti berapa sih? Biaya promonya tuh mesti berapa? Iya, memang tergantung ya, relatif ya. Makanya, jadi menurut gua apakah ini artinya nggak boleh sama sekali ya, nggak tepat. Bukan, tapi harus ada kadarnya. Nah, masalahnya nggak sedikit juga mereka tuh nebeng-nebeng. Ya maaf ya, bahasanya agak kasar gitu ya. Gue bilang mereka juga belum nonton. Lo juga gitu brand yang gue sebut. Maksudnya nebeng-nebeng para pebisnis juga. Kayak misalkan dia gandeng satu business owner. Dari penjualannya terhitung kamu juga sudah sedekah lo. Itu nggak salah menurut iya, memang nggak salah, tapi nggak salah. Jadi sambil membeli, gue bersedekah. Ya nggak salah menurut gue. Salahnya di mana? Gue nggak bilang nggak salah, coach. Gue nggak bilang salah. Tapi maksudnya niat banget itu bahasa lo tadi. Iya. Nggak apa-apa sih, asal memang pertama diniatkan untuk kebaikan. Ini menurut gue ya. Dan bahwa kalau untuk diniatkan untuk kebaikan, dijalankan sesuai kebaikan nggak? Allahu a'lam. Nah itu kan ukuran yang paling gampang, proporsi yang lo berikan, dampak yang lo munculkan sebesar apa sih? Dan menurut gua dampak yang sudah dilakukan selama ini, dari yang kasat mata kita lihat, kawan-kawan ACT bergeraknya dahsyat. Oh iya, Masya Allah. Iya kan? Iya. Dan ini nggak boleh nggak diakui hanya karena satu kejadian ini. Itu yang menurut gua kritikal untuk dipahami. Ya, itu tidak boleh dinafikan, dihilangkan, dibenerin, kalau ada yang salah diperbaiki boleh, tapi tidak boleh semena-mena. Artinya seluruhnya tentang lembaga ini salah, jelek, itu nggak boleh menurut gue. Apalagi bubarin apa segala macam kan? Gue nggak setuju itu. Iya, makanya kita bahas di sini tuh maksudnya lebih kepada kita diskusi teman-teman ya. Dengan ada seperti ini sebenarnya pantas nggak sih? Itu dulu kita lihat ya sekarang ya. Kita masuk ke benang merahnya, sebenarnya pantas nggak 250 juta buat CEO dari ACT? Nah itu ini akan jadi sangat subjektif, dan makanya sekarang gue coba bongkar aja kawan-kawan. Kalau mau berpendapat, beropini, gue juga ingin mendengarkan kawan-kawan opininya seperti apa. Tapi kita udah ngerti aturan main. Kalau lo sebagai lembaga pengumpul dana, yang boleh lo pakai tuh kasarnya 10-15% lah ya, kurang lebih ya. Di sini 12,5%, betul ya? Jadi katakanlah ya, gue mendapat informasinya kawan-kawan di ACT itu berhasil mengumpulkan setiap tahun hampir-hampir konsisten 0,5 triliun. Jadi 500 miliar. Wow. Ya, 500 miliar itu kalau kita menggunakan ketentuan 12,5%, yang biru itu jadinya. Lihat ya Der ya. Jadi 12,5%, jadi 62,5 miliar itu adalah yang boleh lo pakai untuk operasional lo. Iya, dari si 500 miliar. Dari 500 miliar. Ini asumsi, ini bukan datanya dari ACT. Ini pokoknya dari yang gue dengar, mereka sekitar dari yang gue baca di Tempo, mereka 500 miliar setiap tahun. Itu valid karena angkanya 512, 514, supaya hitungannya gampang 500 deh. Ini source-nya Tempo ya? Tempo. Dan banyak di laporan keuangannya juga sekitar segitu sih. Jadi kalau kita mengambil yang mudahnya adalah 62, M. Kalau mengambil dari yang infaknya maksimum 100 M. Tadi yang peraturan dari negara ya? Iya. Nah, gue sekarang coba berandai-andai. Biaya SDM itu ya baiknya tidak boleh lebih dari 25-30%. Kenapa gitu? Jasa. Kalau lebih dari itu artinya lo nggak balik modal, karena kan ada cost of goods sold-nya. Ini saya pancing, makanya untungnya Coach Reni keluar gitu. Jadi jangan, maksud gue gini, kalau lo dapat pendapatan 100, maksud buat gaji SDM-nya 100.
Kan nggak mungkin. Enggak dong, boncos. Batas kewajaran itu adalah 25 sampai 30 M. Oke. Katakanlah gue max out 50%. Karena kalau di kantor konsultan, kantor law firm tuh mungkin bisa sampai 50%. Oh ya? Mungkin. Karena kan emang ini orang ya. Oh, jasa ya. Jasa ya. Jadi dana yang bisa dipakai itu 31,2 M. Paham ya? Oke. Paham ya? Oke. Kalau yang di sini 50 M, paham ya? Dan kalau kita bagi 13 bulan, maka alokasi per bulannya 2,4 M. Paham ya? Kalau untuk yang kalau yang untuk 100 M dari porsi 100 M tadi 3,8 M. Clear ya? Dibagi 13 ya? Dibagi 13. Informasinya sebelum huru hara ini ACT punya karyawan 1.600 orang dan sekarang jadi sekitar 1.100 orang. Bagi aja tuh angka. Jadi dapatnya 1,6 juta per orang. Ini gaji loh. Oh, oke. Ya. Kalau misalnya jadi cuma 1.100 karyawan 2,1 juta. Paham ya? Kalau yang dari alokasi yang merah yang 100 M, 1.600 karyawan artinya 2,3 juta, 1.100 karyawan artinya 3,4 juta. Jadi kalau mau dibagi kuenya, piecemealnya, sepatutnya ini segini. Nah pertanyaannya, kalau dari angka ini lo bergaji 250 juta sebagai CEO wajar nggak? Wah, itu pertanyaan sih. Anda kalau pertanyaan sih, Anda rajanya sarkas, Coach Rene. Itu pertanyaan sih. Lihat mukanya. Iya. Jadi mau minum. Kan masih inget nggak? Kan kita sempat ada satu orang bijak namanya Pak Sudirman Said, kapan-kapan nanti diundang ya. Oh iya betul ya. Beliau jenius tuh, Masya Allah. Salah satu hal yang yang mendefinisikan ini, lagi-lagi gue nggak merujukkan ini kepada siapapun, ini gue cuma mengungkap bahwa esensi korupsi itu adalah pada saat seseorang menggunakan otoritas publik untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Boom. Gue cuma pengen nanya aja sih, ya wajar nggak segitu? Dan gue coba ilustrasikan lebih lanjut lagi nih, Der. 250 juta itu artinya, ini 3M-nya gue hapus deh, ya supaya nggak membingungkan. Oke. 250 juta itu artinya per bulan, kalau dari rata-rata itu tadi 156 kali karyawan, gaji karyawan yang biasa. Anda maruk. Iya. Parah banget, pas 156 kali lipat. Iya bisa sampai segitu. Kalau lo nanya ini wajar nggak di korporasi di Amerika Serikat ada yang sampai seperti ini? Oh tapi ini nggak wajar. Ini kan lembaga amil zakat. Coba dong kita komparasi sama kitabisa.com. Coba dong kita komparasi sama rumah zakat, dompet duafa, biar fair, Coach. Ada ini datanya nggak? Ada. Wow, langsung ada. ACT itu kalau kan gue naruhnya 250 sama 100 ya. Karena ada yang satu lagi mengatakan setelah kejadian jadi 100 juta. Tapi dari pelaporan di Tempo ditunjukkan bahwa ini salah satu cara untuk membandingkan tingkat keadilan tingkat keadilan kita membayar, baik itu orang lain ataupun diri kita sendiri, dibandingkan dengan yang organisasinya serupa. Dompet duafa itu 40 juta, rumah zakat itu 25 juta. Signifikan. Tapi kan bisa dilihat dari misalnya ACT kan sekitar 500-an lebih. Dompet duafa menurut catatan 400-an. Ya kan beda tipis, Rumah zakat Coach. 300. Beda tipis lah. Hey, tapi gini, Anda coba deh, Anda lihat, astagfirullah. Nih, RZ rumah zakat ya? Iya. Ini datanya ada ya, rumah zakat 25 juta per bulan. Ini CEO loh. Gaji tertinggi ya. Gaji tertingginya loh ya, anggaplah CEO. Walau-walam ya ini pengakuan dari orang-orang yang di interview Tempo, bukan gue yang interview. Oh iya. Ya, oke. Nih. Source-nya mana? Source-nya di Tempo ya? Ada nggak di mungkin di history di sini sih. Ada. Nanti gue bisa kasih lihat juga sih di laporan Tempo itu ada. Oh, ada ya. Oke. Ini gaji tertinggi. Oke lah, anggap berarti si CEO ya di sini ya atau direktur utama. Rumah zakat 25 juta per bulan. Dompet duafa 40 juta per bulan. Ini jomplang. Mau 100 jutanya juga tetap jauh, Coach. Iya, makanya tadi kan gue juga bertanya gini ya, Der. Kalau orang publik ya mengetahui ini, apakah ini wajar gitu? Dan sedihnya nggak wajar sih. Lah ini dana umat loh masalahnya. Iya, maksud gue gini, kita menghargai di dalam salah satu diskusi itu disampaikan bahwa
yang menerima 250 itu menyebut bahwa kan ini organisasi global. Asik. Internasional. Mantap. Punya representasi di 47 negara. Yuhu. Jadi gue membandingkan dengan ada namanya lembaga PayScale yang mendapatkan informasi dari company-company terus membuat salary survey karena penentuan salary itu rada susah Der. Untuk bisa menetapkan itu lo butuh membandingkan dengan organisasi-organisasi lain. Ya itu kan udah ada indikatornya. Iya, nah ini gue dapat datanya nih Der. Jadi di PayScale itu untuk non-profit ya, non-profit ini termasuk di ACT atau yang rumah zakat dan sejenisnya. Ini data untuk Amerika Serikat atau kita boleh sebut data internasionalnya. PayScale-nya itu adalah 76.000 US dollar per tahun. Oh, oke. Bisa lebih sih, bisa sampai 138.000 ya, tapi rata-rata mediannya tuh di 76.000. Oke. Kalau di 76.000 maka kalau dibagi per bulannya angkanya 87 juta. Tuh kan? Ini gue mesti lengkapin lagi. Ini standar di negara maju yang cost of livingnya lebih tinggi dari di Indonesia. Jadi lazimnya kalau orang bergaji, gue nanya ke lo ya, secara logis. Kalau biasanya di Amerika orang bergaji 100 juta rupiah misalnya, supaya gampang perimbangannya, di Indonesia menurut lo dengan peran yang sama lebih atau kurang? Kurang loh. Kenapa? Ya kan kita bukan sama seperti Amerika yang negara-negara mungkin negara-negara maju. Jadi biayanya kan di sini lebih murah. Perhitungannya seperti itu. Betul. Sih. Gitu. Ada juga yang kemudian menggunakan pertimbangan kalau misalnya bawa orang dari luar negeri kemari, ya harganya bisa jadi lebih mahal. Kenapa? Karena dia udah terbiasa dengan standar hidup di sana dan dia akan kembali ke sana. Iya. Nah, ini harus dipahami. Jadi menurut gua angka ini memberikan referensi bahwa untuk ukuran internasional pun angka 250 juta itu bahkan 100 juta fantastis. Ini 87,6 juta itu udah. Lu lihat dong range-nya dari 46.000 dolar harusnya kan minimal kan? 46.000 sampai 138. Iya, oke lah. Ya kan itu paling tinggi 138 aja berapa coba? 138 berarti kira-kira sekitar 120 juta. Lah, kalau 250 juta kan nggak wajar, Coach. Nggak wajar. Kalau ngelihat dari PayScale ya. Iya, non-profit leadership tuh. Iya. Iya, jadi maksud gue kita kalau bicara wajar atau tidak wajar bukan feeling-feelingan. Tapi menggunakan dari standar yang ada, basis yang ada. Nah ini kalau kita ngomongin feeling-feelingan, bagus nih, Coach Rene pancing di sini. Keluar angka 250 juta, anggaplah mungkin kita mundur bentar deh, ya. Ini apa benchmarknya? Atau memang gara-gara mungkin 250 juta keluar dari mana ya Pak? Iya karena memang tanggungan saya banyak begini. Bisa salah satu cara untuk penentuan salary. Kok enak? Adalah kebutuhan, betul. Boleh, tapi tidak boleh hanya itu, paham ya? Dan tidak boleh diri sendiri yang menentukan. Kan gini, kalau Derry datang, gue datang sebagai karyawannya Derry ke Kasih Solusi. Ini gue kasih simulasinya ya. Pak Derry, saya ini ayah 3 orang anak Pak. Saya tinggalnya jauh. Boleh gak gue ngomong gitu? Iya boleh. Sehingga saya kalau bisa Pak, kalau bisa ya digaji sekian. Iya boleh sih. Ya, dan tapi kan Derry gak akan menimbang, oh organisasi ini untuk standar si Rene ini kira-kira dapatnya berapa kan? Nah iya dong. Tapi misalnya gini, misalnya gue datang ke gue karena ini perusahaan gue, terus gue ngomong gini, Rene, gue punya kebutuhan ini karena Rene bekerja baik sekali, Rene istimewa bisa membuat organisasi ini, maka Rene saya berikan gaji katakanlah 250 juta gitu. Beda gak Der? Anda waras gak sih gitu? Iya, palingan. Ya memang maksudnya akhirnya kan sudah disampaikan bahwa kepatutan itu kewajaran penetapannya ada di, kalau udah di level ini ya, masih ingat ajarannya Pak Dirman ya, yang paling basic tuh SOP namanya. Oke. Jadi ya orang-orang yang ada di lini bawah organisasi itu harus patuh dengan SOP yang sudah ditetapkan. Oke, karena yang bikin atasnya. Lebih tinggi lagi namanya kebijakan, policy. Oke. Ya, policy itu menggarisbawahi kira-kira yang dibutuhkan organisasi ini apa, A, B, C, D, E. Yang paling tinggi lagi buat orang yang tidak bisa diatur karena khawatirnya dialah penetap peraturan, dialah peraturan itu. Harus yang dibutuhkan apa? Namanya nurani. Etika datangnya dari mana? Nurani. Nah, pertanyaannya, apakah wajar angka seperti ini?
dirasakan. Kalau gue sih ukurannya gitu aja ya. Gitu. Jadi kalau buat yang mau ini untuk menengahi, yang merasa ini kegedean atau kekecilan, enggak, wajar enggak? Gitu dulu deh ya. Wajar enggak? Apakah kalau kemudian publik tahu, gue nanya ke lo, menurut lo gaji yang setelah lo tahu dari para direksi Mandiri itu wajar enggak? Iya wajar. Kenapa? Aduh, aku tak salah ngomong. Kalau sebelum lo tahu, aku tak salah ngomong. Kalau sebelum lo tahu, lo kan akan bilang, kok gede banget? Iya. Dia bisa dapat 1 M lebih. Ternyata kerjaannya banyak, tanggung jawabnya banyak, iya kan? Aset yang dikelola gitu. Berapa? 1.700, hampir setara dengan Republik ini. Kompleksitasnya, mereka bangun pagi sampai tidur lagi, ngurusin itu semua. Dan kalau mereka salah, mereka bisa dipersalahkan. Itu tanggung jawab mereka. Fiduciary duty itu ada. Oh, jangan-jangan mungkin ACT juga wajar kali, Coach. Kan bisa jadi kan juga sampai Palestina lo dibela. Makanya kalau kita bicara dampak, tidak boleh ada yang menyaksikan. Siapa tahu memang banyak keluarga kita yang kena bencana, banyak begini. Jadi akhirnya kamu harus bayar saya 250 juta. Setuju, tapi yang kita harus tanyakan bukan 250 jutanya tapi bagaimana proses 250 juta itu terjadi. Iya. Masih ingat gak tadi cerita gue daftar ke Dery, Pak Dery, kebutuhan saya ABCDE. Terus gue ngomong sama diri gue sendiri, Pak Rene, oh iya gue sendiri, kebutuhan gue segini. Gak bisa, Der. Anda bapak sarkas nasional sepertinya ya. Gak bisa, Der. Dan itu justru menurut gue ini kesempatan baik untuk kawan-kawan ACT dan dimanapun untuk meluruskan ini. Libatkan aja publik yang tidak ada kepentingan. Contoh, kalau Dery misalnya ada institusi kasih solusi donasi gitu ya, jangan ketawa gitu dong. Gue ngeliat muka lo tuh ketawa, Der. Terus lo tiba-tiba ya mau menggaji lo, usul gue, Der, lo panggil orang di luar sana untuk jadi judge, jadi kadi. Terus lo nanya, gue kira-kira kalau bayar gue segini gimana? Nah, angka berapapun itu insya Allah akan lebih waras. Karena ada publik yang tidak tergantung hidupnya oleh lo. Karena kalau lo nanya anak buah lo, ya terserah bapak aja, nih kan perusahaan bapak, betul nggak? Betul nggak? Jadi betul. Pertanyaannya, isu sentralnya bukan 250 juta. Sekali lagi, bukan 250 juta. Sekali lagi, bukan 250 juta. Tapi dari mana angka itu muncul? Dan menurut gue ini yang perlu dipertanggungjawabkan oleh kawan-kawan di ICT. Oke, boleh nggak kalau mindsetnya gini, Coach? Apa sih 250 juta? Kan dari mempertanyakannya sama publik. Melibatkan publik. Iya, melibatkan publik. Boleh nggak kalau pola pikirnya gini? Karena melibatkan publik, artinya lu tanya ke publik. Iya. Karena itu adalah uang publik. Dan sebenarnya, gitu. Betul. Dan sebenarnya, kan lu tinggal lihat kanan kiri lo aja. Yang kasih solusi ya. Terus satu lagi kasih remedi ya, perusahaan yang ada di sebelah lo gitu. Terus satu lagi nih solusi gitu misalnya, Der ya. Lo lihat sini solusi ngasih berapa ya, terus si kasih remedi ngasih berapa ya. Oh ya, gue kira-kira gue punya gambaran juga. Itu cara berikutnya. Gaji itu ditentukan begitu, bukan begini, Der. Apalagi kalau ada pelibatan dana publik, karena ini akan pengaruhnya kepercayaan, dan ini berat, Der. Ini gue ngelihat ke laporan ini terakhir ya, Der, ya, maaf ya. Gue harus membuat dirimu mumet. Ini cukup clear ya. Ini clear ya. Scale ya. Datanya juga nanti bisa dilihat di situ. Ini dari laporan keuangan ACT. Gue ngambil di tahun 2020 karena yang 2021 belum ada di laporan di website mereka. Yang muncul di sini kalau lo lihat ya, Der. Ini gue untuk personalia dan keuangan. Jadi gue asumsikan itu untuk gaji. Yuk di kanannya lihat nggak, human resource, finance dan segala macam. Itu tahun 2020 tuh 75 miliar atau 76 miliar lah ya. Itu kalau dilihat dari 500 M pendapatan, itu udah 15%, Der. Lo lebih dari 12,5%. Iya. Jangan-jangan mungkin dia pakai tolak ukur yang 20% tadi. Nah nih makanya terus gue tambahin, kan kita bisa memperhitungkan ini dari arus kas ya, dari pengeluaran misalnya administrasi dan umum yang nggak ada kaitannya untuk donasi. Karena kalau donasi kan peruntukannya itu. Terus ada biaya partnership dan komunikasi, betul ya? Betul nggak? Terus di sini ada nih biaya pengembangan komunitas.
Ini kan menurut gue nggak berdampak langsung ya. Oke. Jadi kalau untuk ditambah tadi biaya personalia yang 76, ditambah biaya administrasi dan umum, ditambah biaya partnership dan komunikasi, ini gue duga kayak endorse atau segala macam gitu ya. Itu jadi 113 M. 113 M kalau dibagi 500 M itu 22,6%. Makin naik. Kalau ditambahkan juga dengan dana yang dialokasikan untuk 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 pengembangan komunitas. Ini gue nggak tahu ya definisinya pengembangan komunitas apa, tapi menurut gue nggak langsung terkait. Menurut lu gimana? Enggak sih, ya. Enggak ya? Betul. Berarti 192 M. Berarti 38,4 M. Ini lu buat apa ya? Gue ngeliat kayak gini nih. Maaf ya ACT ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ini bisa jadi gue salah, silakan. Dan baiknya gini, kalau mereka berkenan, kita undang untuk bantu memberikan clarity soal ini. Yang mana? Yang foundernya apa yang sekarang? Ya siapapun. Dan Derry ya. Derry ini beneran serius. Ya enggak, gue nanya coach. Lo undang kalau maksudnya dua-duanya kalau mau kayaknya. Enggak yang diundang. Yang founder yang mendirikan ACT-nya. Yang kan sudah enggak, kan dia enggak berhak mewakili ACT. Loh, dia kenapa udah enggak? Ya enggak tahu, tanya sama mereka. Kan mereka ada ketidaksepahaman, akhirnya berpisah. Buat ini kan gini ya, lembaga baru. Gini, data ini nih udah ada, Der. Cuman lo sama gue kan nggak pernah baca, nggak pernah ngelihat ini. Jadi menurut gue apapun yang terjadi ambil hikmahnya. Alhamdulillah. Artinya ini jadi pengingat buat semua kawan-kawan yang melakukan kegiatan serupa untuk gak serampangan. Karena sekarang lu semua pasti jadi perhatian. Itu dia, makanya maksudnya bisa jadi mungkin dia gak salah gak sih? Gue gak tahu ya, gue mau coba bantu kali ya. Bisa jadi mereka gak salah karena kan tiap tahun mereka ngelaporin. Dan mereka gak... Betul, dan ini memang artinya fungsi pengawasan publiknya gak efektif. Tapi gue baru ketahuan sekarang. Baru dibuka sekarang. Lah kenapa baru dibuka sekarang? Kalau memang datanya dia udah ada dari bertahun-tahun kemarin. Karena lo sama gue gak pernah baca. Kalau gak ada berita ini kan kita gak ngomongin. Iya paham, cuma maksudnya kenapa tiba-tiba siapa yang buka? Gak tahu. Tapi biasanya ada perseteruan di dalam. Oh, tapi yang dari berita? Kalau yang dari berita siapa namanya? Pak Ahyudin. Ahyudin itu siapa? Pendirinya. Pendiri ACT. Pendiri ACT. Terus kemudian dia diminta untuk resign oleh kawan-kawan yang lainnya. Diminta untuk dikat dong. Dia udah nggak di situ sekarang, dia bikin sendiri ACT baru lah, apa global. Oh, makanya ngebuka ini 250 juta makanya dibuka. Nggak paham gue detailnya seperti apa. Tapi gue memang melihatnya gini lah, apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Ya itu pertama. Ya, dan sekarang kita diberi kesempatan ini bukan, semoga ini nggak. Gue berdoa pada Allah gitu, kita tidak dalam kaitan mengungkap keburukan orang, ya, enggak, dalam kaitan untuk mengungkap kebenaran sebagai kebenaran. Kita ada di posisi mendukung kebenaran, ya. Dan kadang-kadang suara-suara yang muncul di luar sana itu udah jauh dari itu, cuman ingin manas-manasin. Iya bener, gue baca juga gitu. Kok Pak Ahy siapa tadi? Pak Ahyudin. Iya, maksudnya ini netizen juga kadang suka ini sih. Maksud gue, guys, lu bahaya lo. Lu kalau belum ada bukti yang konkret apa segala macam, lu malah bisa kena somasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bukan berarti Pak Ahyudin ini adalah tadinya founder ACT dan sekarang juga tidak lagi terlibat di ACT, akhirnya disangkut pautin. Jangan-jangan nih begini. Dia udah enggak, dia ngebongkar begini. Maksud gue, lu juga jangan so tahu. Kalau jangan-jangan tuh emang banyak sih. Tapi memang petunjuknya dari apa yang sudah terjadi, menurut gue kita bisa ambil manfaat nomor satu sih ini deh. Ya, jangan bakar rumahnya. Ya, menurut gue ACT itu udah keren banget. Mereka memulai satu inisiatif baru, ngajakin orang untuk berderma dan mempublikasikannya dengan asik. Dan gue paham banget itu butuh biaya. Cuman apa iya sebesar itu? Dan baiknya untuk kemudian ke depannya dilaporkan sebelumnya. Jadi udah dibuat pembajetan aja sebelumnya, dilaporkan ke publik. Apalagi sekarang gitu. Jadi jangan bakar rumahnya. Gue sih bukan termasuk orang yang setuju ACT dibubarkan, karena banyak anak-anak muda keren, anak-anak muda idealis yang masih di sana, masih mau berkiprah. Ya, mudah-mudahan ada cara untuk menyelamatkan organisasinya dan membersihkan dari segala macam hal yang tidak baik. Nah, ini yang kedua, atasi sumber masalahnya. Jangan bikin masalah baru. Kalau lo mau berkomentar, menurut gue ya pahami dulu case-nya dan
posisi lo diperkuat. Jangan dikaitkan ACT dengan yang ini, dengan yang itu. Aduh, udah kemana-mana akhirnya. Iya benar. Iya nggak? Ya, fokus dulu ke isinya, inti masalahnya apa. Kalau kita udah tahu kan ini penataan keuangan, ya beresin dari situ aja. Tindak tegas semua pelanggaran sesuai hukum. Udah ada kok kita negara hukum. Ya nggak? Ambil hikmah. Gimana sih cara membangun dan mengelola trust, dan itu berat ya. Iya. Berat. Dan ini pelajaran buat kita di coach kasih solusi, buat dikasih solusi. Ya nggak? Pada saat orang udah percaya, orang punya kecenderungannya mempercayakan apa aja, betul nggak? Iya. Sampai kemudian terbukti lu nggak terpercaya ternyata. Nah, iya. Iya kan? Dan yang terakhir, ACT menurut gue wajib unjuk akuntabilitas untuk bangun kepercayaan publik kembali. Ini sih doa gue ya, dan permintaan gue gitu. Dan senang banget kalau kemudian nanti ada kawan-kawan yang berminat untuk kawan-kawan ACT berminat untuk datang mencoba menjelaskan ini. Kasih mereka ruang untuk menjawab ini. Karena ini data-data yang gue dapat sih. Iya, jangan di-push, tekan. Orang juga kesian, kasih kesempatan lah. Makanya kita dengerin dulu gitu loh maksudnya. Iya, dan juga mungkin buat pihak aksi cepat tanggap juga ya maksudnya bagus ya. Kalau gue lihat sih oke lah. Tadinya gue mau ngasih pesan tapi ternyata oke kok, mereka welcome, mereka jawab ya. Mereka jawab, makanya kan ada 250 juta jadi 100 juta. Nggak kabur gitu. Dan sekarang ini udah, kalau dari yang gue baca, sudah dalam proses perbaikan. Mereka berusaha memperbaiki diri. Oh, jadi artinya nggak kabur dari masalah? Enggak, beliaunya kan sudah nggak ada. Beliau yang tadinya menjadi penetap hal-hal yang mungkin dianggap tidak tepat, sudah tidak ada. Mereka sekarang sedang memperbaiki diri. Ya kita dukung mereka memperbaiki diri. Kalau ada yang miss, ada yang salah, perbaiki kesalahannya. Bukan menjadikan kesalahan itu sebagai totalitas dia. Lo gue kan nggak mau dipersalahkan untuk satu hal, dan kemudian semuanya tentang hidup kita jadi salah. Itu nggak tepat menurut gue. Jangan bakar rumahnya. Rumah ini bagus sekali, rumah ini indah sekali. Ada kamarnya yang bocor dan harus diperbaiki. Dan cara memperbaiki gimana? Ya, kalau kamar bocor tuh kan jadi apek ya, yang namanya apa? Yang namanya kasur, apalagi jatuh ke kasur. Waduh. Kasurnya dibawa ke terang, dijemur. Iya. Nah ini bawa ke terang aja udah dibahas. Kalau salah, akui kesalahan. Keren. Gitu. Iya, jangan kabur ya. Jangan kabur, dan menurut gue mereka nggak kabur. Ya mereka nggak kabur. Iya. Tapi kalau Holy Wings kabur nggak petingginya? Lo kasih gue masalah baru ini. Kita bahas besok ya. Kita kasih solusi.